Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumi Restu Krisna dari SMK Nasional Pati, kelas 12 TKJ. Saya akan menceritakan asal-usul atau sejarah Waduk Seloromo Gembong. Asal-usul nama Seloromo diambil dari kata selo, yang berarti batu, atau beberapa literasi mengatakan tempat duduk, dan romo, yang berarti orang tua laki-laki atau bapak. Secara geografis, Waduk Gembong berada di lereng Gunung Muria pada bagian timur dan termasuk dekat dengan Waduk Gunung Rowo. Saling sambung menyambung, Waduk Gunung Rowo yang berada di Desa Sitiluhur menjadi penyuplai air menuju Waduk Seloromo. Di sana kita bisa menikmati air yang tertampung dalam danau besar dan melihat Gunung Muria di bagian barat dengan hutan-hutan lebat di bawahnya. Perpaduan gunung, hutan, waduk, air, dan padang rumput yang hijau menjadikan waduk ini sangat memukau mata dan hati. Waduk Gembong terletak di Desa Selorjo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan jarak tempuh kurang lebih 10 km dari pusat kota. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1930 sampai 1933, yang sampai saat ini masih bisa dinikmati, terutama untuk pengairan lahan yang ada di sekitarnya. Di sisi selatan Waduk Seloromo ada bangunan atau cangkup yang disebut-sebut sebagai lokasi yang pernah digunakan tempat beristirahat Ki Ageng Selo. Kala itu tokoh yang memegang dikenal Hurduk Samaladuk karena berhasil menangkap petir tengah dalam perjalanan dari Selo Grobogan Purwodadi ke Muria. Berdasarkan naskah cerita Babat, Ki Ageng Selo hidup semasa kerajaan Islam pertama Demak Bintoro dengan nama di masa kecilnya adalah Bagus Sogom, putra Ki Ageng Getas Pendawa yang beristrikan Nyi Ageng. Selain berputra Ki Ageng Ngenis, juga Nyai Ageng Saba yang bercucu Ki Ageng Pemanah, Ki Juru Mertani, dan berbuyut Penembahan Senopati. Dengan demikian, Ki Ageng Selo adalah guru dari kedua orang tersebut, dan juga guru Mas Karebet yang juga dikenal sebagai Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo saat berkuasa sebagai Sultan di Pajang. Selain itu, murid lainnya adalah Ki Ageng Penjawi yang kesemuanya adalah orang-orang yang memang mempunyai kelebihan dibanding lainnya, sehingga jika tidak ada yang mengendalikan, para muridnya itu bisa seliar kilatnya petir yang menyambar-nyambar. Karena itu, Ki Ageng Selo juga dikenal sangat melegenda sebagai orang sakti yang bisa menangkap petir, sebagaimana diceritakan. Di suatu sore saat sedang mencangkul di sawah, cuaca di langit mendung tebal dan gelap. Sesaat kemudian turun hujan deras dengan petir menyambar-nyambar. Dan saat sambaran petir itu menuju ke sasaran Ki Ageng Selo, langsung menangkapnya sehingga diikatlah petir itu ke pohon gandri. Dengan demikian, yang dipercaya oleh masyarakat sampai sekarang, jika mendung atau hujan diikuti dengan sambaran petir, maka untuk menghindari dari sambaran itu dengan menyebut diri sebagai cucu Ki Ageng Selo, sebab petir yang berhasil ditangkap dan diikat di pohon gandri itu memang mengaku sebagai taklukan Ki Ageng. Terlepas dari sejauh mana kebenarannya, tapi yang jelas bahwa Ki Ageng Selo memang tokoh yang melegenda pada masanya dan dikenal senang bertapa di gua-gua dan juga berkelana.